kayaknya banyak beliau bawa yang terkait ada Pak Camat juga Pak ya. Polda Jambi. Makasih Senior Pak. kami AKBP Masalah kebakaran hutan dan lahan di areal landscape Bukit 30 ini itu hanyalah ada pemicu utamanya. Ini adalah efek dari permasalahan-permasalahan yang apresiasi dari aksesnya tidak ada, kita bawa alatnya yang besar, percuma tidak kepakai. Kita pada setelah itu baru ada kejadian apa yang disampaikan di khusus ABT ini Bukit 30 ini, kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, dan beberapa kali kami ke lapangan. Salah satu upaya yang efektif adalah pencegahan, dan apa yang disampaikan tadi pembangunan pos untuk posko ini juga sudah menjadi wacana bagi kami dari pemerintah daerah. Kami juga sangat mendukung penegakan hukum, sebab jangan sampai masyarakat kami yang tidak tahu apa-apa ini selalu dikorbankan. Melakukan solusi terhadap yang di wilayah Kabupaten Tebo. Aku di sini sudah menyatakan bahwa terkait dengan keterlanjuran masyarakat di kawasan hutan itu ada program-program sosial dari Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Konservasi kalau memang dia wilayah konservasi. Artinya regulasi yang ada dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mengakomodir setiap persoalan yang ada terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di kawasan desa. Sekian kepala daerah diberikan kesempatan 14 kepala daerah untuk menyampaikan masalah ini dengan Pak Presiden. Kalau kami dari Kabupaten Tebo minta agar segera diselesaikan masalah lahan, dan ini juga ditindaklanjuti dengan perintah Menteri Dalam Negeri pada kami disuruh meninjau. Di samping keterlanjuran masyarakat kami ini juga kami akan mempelajari dan akan mengevaluasi NGO yang ada di tempat kami. Jangan masyarakat kami dijadikan alat berbagai macam dalih. Contoh seperti walhi, apa yang dilakukan terhadap masyarakat kami. ABT, apa yang dilakukan terhadap masyarakat kami. Ini semua terjadi karena mereka tidak merasa tidak ada andilnya di dalam itu. Kalau mereka dilakukan pembinaan, merasakan kebersamaan di situ, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini bukan hanya dua ini, termasuk NGO yang lain kami diperintahkan untuk mengevaluasi. Jangan saja masyarakat kami dijadikan tameng. Jangan hanya di daerah kami dijadikan ini sebagai pusatnya satwa segala macam. Tapi yang diberikan kepada masyarakat kami seperti apa? Kami juga perlu tahu itu. Dan kami sudah memberikan data ke Kementerian Kehutanan, ke Dinas Kehutanan, masyarakat kami yang betul-betul mencari sesuap nasi, bukan segatang emas. Ini sudah kami data, sudah kami lakukan. Dan kami prinsip di situ, keterlanjuran yang di bawah yang di atas 5 tahun dibuktikan dengan tanaman tumbuh. Kemudian ini data yang kami sampaikan betul-betul masyarakat kami yang mencari sesuap nasi, bukan segatang emas. Dan masyarakat kami sudah siap untuk berhadapan dengan mereka yang mencari segatang emas. Apabila ini betul-betul terkabulkan dengan berbagai skema yang Pak sampaikan tadi, insya Allah masyarakat kami akan siap untuk membantu karulah segala macam ini. Nah, ini yang harapan kami ke depan. Di berbagai kesempatan sudah kami sampaikan, data konkret semua sudah. Seluruh masyarakat kami, seperti tadi yang ditanyakan identitas segala macam, masyarakat kami yang punya identitas dan yang mencari sesuap nasi, bukan segatang emas. Nah, kami mohon ini supaya menjadi satu catatan bagi bapak-bapak yang berwenang, sebab apapun langkahnya, apapun adanya nanti yang akan jadi kami di daerah di kabupaten, kita dilakukan penegakan hukum. 2 orang ditangkap, Pak. Yang lain 50 orang, 100 orang ke rumah dinas bupati, Pak. Bagaimana, tolong nih Pak lepaskan. Ini yang terjadi, Pak. Nah, jadi setiap tindakan yang dilakukan nanti baliknya ke kepala daerah. Nah, ini mohon dalam melakukan solusi ini betul-betul menjadi perhatian ke depan. Kisbangpol sudah kami tugaskan untuk mengevaluasi semua NGO terhadap pendamping suku anak dalam segala macam. Ini kami minta. Kami tidak mau lagi daerah kami, masyarakat kami hanya dijadikan alat, intinya itu. Ya, itu apa ya, kalau saya melihatnya menarik sekali bahwa Pak Bupati jelas gitu ya keberpihakannya
terutama kepada masyarakat miskin. Dan kalau saya lihat tadi beliau juga cukup jernih melihat persoalan, di mana beliau juga melihat ada istilah beliau tadi kan segantang emas itu. Jadi beliau melihat bahwa ada orang-orang tertentu atau oknum yang pemodal begitu yang justru menjadi sumber masalah itu juga diselesaikan. Jadi saya lihat beliau sangat clear gitu ya, melihat isu di lapangan tidak tidak kabur. Kalau sekarang kan banyak kita hanya melihat wah ini masalah perut. Padahal ada oknum. Nah, itu tapi beliau sudah bisa memisahkan itu menarik. Nah, kalau menurut saya belum sampai ke situ, tapi ini kan menampung semua masukan, maka sifatnya FDD mengundang semua stakeholder. Nanti ya kita dengarkan semua hal-hal yang bisa menjadi solusi pendek langsung. Ya tadi itu menarik kan, Pak Kasih Ops Koren beliau sangat solutif itu. Kita bentuk tim terpadu yang sudah ditangani kita pantau, yang belum kita beresin, tapi pendekatan hukum itu yang terakhir. Nah, itu kan solutif. Nah, itu yang seperti itu ya akan kita segerakan. Tapi yang di luar itu ya kita tampung dulu semua, karena pasti ada banyak pemikiran terhadap